Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Safina Turahma, NPM 20051004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat sendiri secara etimologis merupakan padanan kata falsafah atau dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris dan filosofia yang berasal dari bahasa Yunani. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan begitu, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos, yaitu orang yang mencintai pengetahuan." Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Yang kedua, Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam lingkup tingkah laku, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat dalam Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Kemudian, ada Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Nah, pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat kita lakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Sedangkan secara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Nah, Pancasila terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan, bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang mengandung merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu harus saling berkaitan dan saling berhubungan.
bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran yang manusia yang berhubungan dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Inti sila-sila Pancasila meliputi: yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai causa prima. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan saling gotong royong. Yang kelima, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Nah, membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Nah, Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Yang berarti Pancasila di sini berperan sangat penting bagi negara, merupakan dasar negara kita. Karena dia bukan saja ditujukan kepada bangsa, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan, yang berarti saling berkaitan satu sama lain. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat tersebut adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Yang berarti mereka tidak dapat terpisahkan dan harus saling berhubungan agar mempunyai tujuan yang utuh. Jika salah satunya terpisahkan, maka mereka tidak memiliki tujuan yang sama lagi atau utuh lagi. Sila-sila Pancasila merupakan sistem kesatuan organis. Nah, di sini mempunyai arti antara sila-sila Pancasila itu harus saling berhubungan tadi, dan pemikiran tentang manusia yang berhubungan itu dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama masyarakat, bangsa, dan memiliki tujuan untuk bangsa Indonesia. Nah, di situ juga ada dua cara dalam mengenai sistem filsafat Pancasila, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan beserta pengertian-pengertiannya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.